Hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 merupakan hari Jumat masa biasa yang ke-11 di dalam tahun liturgi Gereja Katolik. Intensi misa setiap hari Jumat untuk kedamaian, ketenangan, istirahat kekal dari arwah-arwah dari keluarga Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, untuk arwah Papa Lim Cheng Kiang, Papa Lim Li Kiang, Nenek Heng Chai I, Kakek Ho Chun Nyi, dari Bapak Rawi Sunarli dan Ibu Sumarni di Jonisi Bogor, Stefani Rawi di Paris Prancis, untuk arwah Kakek Yohanes di Saon dimakamkan di Payak Kumang Ketapang, Papa Yosef di Kokyong disemayamkan di rumah Abu Hepan Mangga Besar, Jakarta. Dari Cece Maria Purjani Petrus Ngadiman di Pontianak, untuk arwah Papa Petrus Ngadiman, Paulus Purjanto Ngadiman, Yosef Cahyadi, Ibu Maria Tesnatan, Bapak Agustinus Hardi Sunalsia, Mama Agatha Lasmina, Koko ketiga Marcelus Purjatno. Dari Ibu Elizabeth Jakarta, untuk arwah suami Benediktus B. Sudibyo meninggal di Jakarta, ayah Kwit Goan meninggal di Tangerang, Ibu Lani meninggal di Bekasi. Dari Ibu Tresia Liubun di Makassar, untuk arwah Bapak Benediktus Benigo, Bapak Yohanes Leonardo Robigo, Bapak Han Handoyo, Bapak Stefanus Liubun, Bapak Helmus Liubun, Ibu Mariana Liubun, Ibu Petronella Liubun, Ibu Aberta Liubun, Ibu Bernadette Angyanan, dan Ibu Linda Gosali. Dari Ibu Tresna di Jakarta, untuk arwah Fr. Hartanto, Elizabeth Lili, Deliang Kwi, Oi Yansyok, Tresia Hendarti, Inawati Wijaya, Ibu Paulina, Tusia Hendrawati. Dari Ibu Anggreni di Surabaya, untuk arwah Papa Li Yi Ang, Mama Maria Monica Lim Gyok Ling, Kakek Li Koan, Nenek Lim Kai. Dari Ibu Budi Wijaya di Ungaran Semarang, untuk arwah Stefanus Andreas Suparto Darudianto Apu, Yosef Budi Wijaya. Dari Ibu Cameli di Makassar, untuk arwah Cia Soke, Samsotien, Hartono Kunadi, Herminingsih, Max Loy Romengan. Dari Ibu Tresia Yeni di Jakarta, untuk arwah Daniel Chung Cekyong, Gloria Dorothea. Dari Anti Regina Ho di Kucing, untuk arwah Michelle Ho, Chu Nyak Chit, Paul Ko, Claire Pang, Kinggel Gabriel Ho, Rosco, John Ko, Floren Lis, Jod Ho, Floren Ko, Helena Ho, Michelle Bong, Bibiana Ho, Joseph Lee, Angela Ho, Johnny Yong, Francisco, Stephen Ho. Dari Ibu Leni Jakarta Utara, untuk arwah Bapak Max Budiarjo, Ibu Widya Burdawinarti, Ibu Lani Lokando, Bapak Joni Thomas Nagoy, dan Mr. Anthony Chu. Dari Sister Gregoria Idariani di Kucing, untuk arwah Bapak Octavianus Aboy, Kakak Martina, Kakak Gumbay, Pasko Dagama. Dari Ibu Yuliana Yusinori Ayang, untuk arwah Veronica Osinori, Maximus Darung, Sylvester Joham, Mama Veronica Unai, Efrem Joko, Tingling Antonia Nonong. Dari Fransiskus di Batumas, untuk arwah keluarga di Batumas, Bapak Marinus Petrus Bungur, Kakek Ujing, Nenek Lisip, Kakek Bindang, Soyam Alus Ital Veronica Pingkil, Sodor Sonda. Untuk keluarga di Punuk, Tandi Martina Joyo, Lim Kuang Hak, Datong Amel Tajok alias Incu. Dari Dr. Sebastianus Songgo Simin dan Dr. Felicia Limantara, untuk arwah Papa Simin Suwardi, Mama Nursa Maria Simin.
Dari keluarga Dr. Saron dan Dr. Alisiono di Jakarta, untuk arwah Ibu Tati Limanto de Siuja. Dari keluarga Ibu Laura Iin di Singkawang, untuk arwah Bapak Gerardus Yohanes Paher, Ibu Katarina Margerta Coring di Sepotong. Dari keluarga Marcelina Angen di Kemuning Biuta, untuk arwah Antonius Ameng Lim Baklai Abwe Belmus Almanto Ahok. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 merupakan hari Jumat masa biasa yang ke-11 di dalam tahun liturgi Gereja Katolik. Kita persembahkan seluruh wujud misa kita. Kumpulkanlah bagimu harta di surga, karena di mana hartamu di situ pula hatimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Setia dan tidak setia akan perjanjian silih berganti. Kini pun masih sering terjadi. Bahkan sering orang tak segan menggunakan kekerasan asal tercapai impiannya. Membedakan mana yang pokok, mengandalkan kita tidak mengajar nilai semu. Demikian pandangan tajam yang dibicarakan Injil. Marilah kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, semoga berkat sabdamu kami menjadi orang yang sungguh bahagia, karena dapat berbuat baik kepada sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Setelah Ahazia Raja Yehuda mati terbunuh, maka Atalia ibunya bermaksud membinasakan seluruh keturunan raja. Tetapi Yoseba putri Raja Yoram, saudari Ahazia, menculik Yoas putra Ahazia dari tengah-tengah para putra raja yang hendak dibunuh itu. Yoas dimasukkannya bersama inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan disembunyikannya terhadap Atalia sehingga tidak ikut dibunuh. Maka tinggallah ia 6 tahun lamanya bersama inang menyusunya, bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Pada tahun ke-7 Yoyada, kepala para imam di Yerusalem mengundang para kepala pasukan 100 orang dari Kari dan dari pasukan bentara. Mereka disuruhnya datang di rumah Tuhan. Ia mengikat perjanjian dengan mereka dan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian ia diperlihatkannyalah putra raja kepada mereka. Para kepala pasukan itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada, masing-masing mengambil anak buahnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama mereka yang ganti masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada, kepada para kepala pasukan itu,
Yehoyada memberikan tombak dan perisai milik Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara masing-masing dengan senjata di tangan mengambil tempat lambung kan. Kemudian para bentara masing-masing dengan senjata di tangan mengambil tempat di lambung kanan dan kiri rumah itu, mengelilingi mezbah dan rumah untuk melindungi raja. Setelah itu Yehoyada membawa putra raja keluar mengenakan jejemang padanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, "Hiduplah raja!" Ketika Atalia mendengar suara hiruk-pikuk para bentara dan rakyat, pergilah ia ke rumah Allah untuk menemui rakyat. Lalu dilihatnya raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dan para pemegang napiri berada di dekat raja, dan seluruh rakyat bersukaria sambil meniup napiri. Maka Atalia menggoyahkan pakaiannya sambil berseru, "Kianat, kianat!" Tetapi Imam Yehoyada memberi perintah kepada para kepala pasukan 100, yaitu yang mengepalai tentara, katanya, "Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa memihak dia, bukanlah dengan pedang. Sebab sebelumnya Yehoyada telah berkata, 'Jangan dibunuh di rumah Tuhan.'" Maka mereka menangkap Atalia, dan ketika ia masuk ke istana lewat pintu kuda, dibunuhlah dia di situ. Kemudian Yehoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka menghancurkan mezbah-mezbah dan patung-patung serta membunuh Matan, imam Baal, di depan mezbah-mezbah itu. Lalu Yehoyada mengangkat penjaga-penjaga rumah Tuhan, maka bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu setelah Ratu Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Tuhan telah menyatakan sumpah kepada Daud, ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu, seorang anak kandungmu, kududukan di atas tahtamu. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan yang kuajarkan kepada mereka, maka selamanya anak-anak mereka akan duduk di atas tahtamu. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Sebab Tuhan telah memilih dan mengingini Sion sebagai tempat kedudukannya. Inilah tempat peristirahatanku untuk selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud dan menyediakan pelita bagi orang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kutudungi pakaian keabaiban, tetapi ia sendiri akan mengenakan mahkota semarak. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, sebab milik merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, kengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tak akan merusakkannya, dan pencuri tak akan membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada."
Mata itu pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika cahaya yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di mana hartamu berada, di situ pula hatimu. Perhatian kita sering bercabang karena tergesa-gesa ingin mencapai hasil yang banyak, sampai terlupa yang pokok. Maka tugas kitalah memurnikan gagasan mengumpulkan harta surgawi lebih dahulu. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa, dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit, yang memohon doa, dan kami doakan jamalah dan sembuhkanlah mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah meninggal dunia, yang kami doakan berikanlah istirahat kekal bersama dengan Bapa di surga. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kedamaian, semoga hidup kami Kau limpahi roh Putra-Mu, dan hati kami Kau arahkan kepada kebahagiaan dan kedamaian sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus, sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela
Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Reno Prabdi serta semua rohaniwan. Tinggallah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur Ricardus Udir, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Kumpulkanlah bagimu harta di surga, sebab di mana hartamu, di situ pula hatimu berada. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, kami bersyukur karena telah menerima sabda yang tiada ternilai. Semoga jadilah sabda itu harta kami yang terbesar dalam segala tingkah laku kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat, perlindungan, keselamatan, kesembuhan, kesehatan, kesejahteraan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.